Karena kita masuk di bulan yang baru dengan tema yang luar biasa, kesetiaan. Dan yang hari ini adalah kita punya Allah yang setia, luar biasa. Yuk saya undang bangkit berdiri, kita mau beri tos kiri kanan. Kita mau katakan Allahku setia. Allahku dengan wajah yang penuh semangat ya. Allahku setia. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersama-sama menyerukan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang membawa kita dalam suka duka. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh berkat, Allah yang penuh mulia. Yuk kita katakan, kita mau nyanyikan bersama-sama. Kita mau menari memuji Tuhan. Kita mau bersemangat pagi hari ini. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Kau membuatku tertawa, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Siapa dia? Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebentar. Bapak Ibu, kita mau sukacita dalam Kristus, tapi saya belum melihat wajahnya yang penuh sukacita. Kita ikut menari seperti singer ya. Jangan lupa kalau kiri ke kanan, kita ke kanan ke depan. Siap? Yuk kita katakan dengan sungguh-sungguh hati. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia selalu bersama. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Siapa dia? Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Siap-siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, bersamamu dalam. Sekali lagi. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Oh, beri sorak-sorai dalam kita. Luar biasa. Haleluya. Yuk, mari saat ini kita mau satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami,
kepadamu kupersembahkan hari ini. Kunjukkan semua duka suka, semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini. Kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan Allah yang setia. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau persembahkan, kami mau letakkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh hadir bersama kami di tempat ini, boleh bersama kami, menyertai setiap kami, menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami terus bersyukur. Kalau boleh kami dalam keadaan sehat kuat sampai pagi hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu Tuhan yang terus Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, ini kami, urapi setiap kami, buka hati setiap kami, satukan roh kami Tuhan. Kami rindu Kau terus menyemangati setiap kami, Kau terus hadir bersama kami. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Kau Bunda penolong abadi kami, tuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Bunda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau akhir-akhir ini keadaan semakin sukar, keadaan semakin sulit, bahkan semakin jahat. Masalah demi masalah kita terus menghadapi. Kadang membuat kita kecewa dan putus asa. Tetapi kita terus percaya akan firman Tuhan, bahwa Yesus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang mengasihi Dia. Amin. Kita mau terus bersyukur saat ini. Kita mau terus percaya kita punya penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Benar Tuhan. Memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan setiap kita.
untuk kebaikan Tuhan selama 1 minggu, bagaimana kita boleh mempunyai Allah yang sanggup, Allah yang mampu, yang selalu menolong setiap apapun masalah kami. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing, kebaikan Tuhan itu harus dibagikan. Silakan yang senyum-senyum itu. Atau mungkin singer duluan. Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Shalom, saya Cecil. Hai Hari ini Cecil. halo. Hari ini izinkan saya membagikan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kemarin ikut misa Jumat pertama di UC, karena Cecil kerja di UC. Dibawakan oleh Romo Agus, dalam hati itu ngomong, Tuhan aku tuh mau pengakuan dosa, tapi kok nggak siap ya, karena misalnya mulai jam 12, tapi jam 11.59 itu aku masih kerja, benar-benar nggak bisa ditinggal. Aku cuman bilang sama Tuhan kayak, Tuhan boleh kan ya aku mau pengakuan dosa, tapi tolong sebelum mulai misa persiapkan aku dulu untuk menghadapmu. Karena ini Jumat pertama, aku mau menghadap, aku mau mengaku, berbicaralah lewat anakmu Romo Agus yang hari ini memimpin misa. Dalam homilinya Romo Agus menjawab semua pergumulan Cil. Di situ Cil menyadari bahwa oh ini loh, Tuhan itu gak perlu kita ngomong yang sampai bersuara sekarang kayak Cil bersaksi ini, gak perlu. Tapi itu kita ngobrol dalam hati sama Tuhan, itu Tuhan bisa menjawab semudah itu, secepat itu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa dari sini Cil belajar untuk ayo deh ngobrol sama Tuhan. Terus toh Tuhan juga gak perlu kita bersuara, kita ngobrol dalam hati sama Tuhan. Sebenarnya juga Tuhan kan melihat apa yang Cil lihat. Jadi ini satu sentuhan buat Cil yang luar biasa di awal bulan di Jumat pertama kemarin. Tuhan mau bicara sama Cil dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Puji Tuhan. Luar biasa sharingnya. Kita terus mengandalkan Tuhan dan percaya, Tuhan aku siap untuk diproses apapun keadaanku saat ini. Amin. Mungkin ada yang lain? Amin. Nggak ada ini. Atau Romo mungkin mau sharing mau sharing. Oh silakan. Kita beri tepuk tangan untuk Romo. Shalom semuanya. Shalom. Saya Romo Wens dari BPPG ND, tinggal di Maumere, moderator BPK ND. BPPG ND. Nah, saya baru pulang dari retret Romo-Romo, moderator Badan Pelayanan Keuskupan. Jadi Romo-Romo seluruh Indonesia ada sekitar 50-an lebih atau 60 Romo berkumpul retret tahunan untuk Romo-Romo yang mendampingi PD-PD di seluruh Indonesia. Waktu pertama datang jaim semua. Selamat pagi Romo. Hari pertama. Hari kedua, oh baru bangun Romo. Hari ketiga, kok masih hidup kan? Nah, jadi dalam retret itu persekutuan doa kita disoroti. Kenapa persekutuan doa kita kok ini datang dan pergi, lebih banyak perginya. Nah, Romo-romonya juga ngomong begitu. Lalu apa yang kurang? Ternyata kita kurang menikmati hidup. Ya bertemu hanya waktu persekutuan doa saja. Fellowship-nya kurang. Makanya kita persekutuan doa kita itu banyak ditinggalkan.
Ternyata bersekutu atau bersyukur kepada Tuhan itu bukan hanya lewat ini, tetapi lewat fellowship. Fellowship itu bukan berarti saya libur sendiri, tapi menikmati waktu bersama teman orang lain. Jadi kita bisa juga memuliakan. Jadi diingatkan seperti itu. Jadi saya bersyukur ternyata kita disadarkan. Kita tidak hanya melayani Tuhan sampai sakit-sakit, tapi kita juga diajak untuk menikmati hidup bersama bersama orang-orang seiman. Nah itulah saya bersyukur akhirnya saya bisa bertemu dengan teman-teman seiman, artinya satu spiritualitas, yaitu spiritualitas pembaruan karismatik Katolik. Romo-romo dari berbagai kongregasi, dari berbagai usia. Ya, pertama kita jaim-jaiman, tapi hari ketiga udah waktunya pulang, tapi sudah nggak mau pulang sebenarnya karena udah dekat, sudah saling ganggu-ganggu, bukan sapa saja, saling mengganggu. Kalau sapa kan selamat pagi Romo, nah itu masih jaim-jaim, tapi kalau sudah sampai masih hidup toh, nah itu kan udah lain, ya toh? Nah itu yang sampai di situ. Apakah kita bisa ngomong sama teman sebelah? Coba ngomong sama sebelah teman, bilang masih hidup toh, jangan tanya masih hidup. Ya, itulah tingkat syukur fellowship yang kita itu yang saya dapat. Saya bersyukur, saya masih bilang ke teman Romo saya, masih hidup kamu, ya. Dan dia bilang, kau juga masih hidup. Nah, ya, itu kita syukur kalau ada teman yang bisa sampai ke taraf itu. Ya. Terima kasih Romo. Ya Bapak Ibu, kita jangan jaim-jaim ya. Kita masih bersyukur dikasih hidup. Katanya suruh noleh gini, kamu masih hidup gitu ya. Karena kita percaya kita punya Allah yang sanggup. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang kita tidak pernah dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan. Mari Bapak Ibu jangan jaim. Saya undang bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan kita punya Allah yang sanggup. Kita punya Allah yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga. berubah. Allah sanggup melakukan
Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kau yang sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, ya Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Beri sorak-sorai untuk Allah kita. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Sungguh kita percaya kita punya Allah yang setia. Tuhan, ini doa setiap kami. Kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Yesus, Kau telah memulai. Sekarang yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu.
para para para. Sika para 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 para. Sila para para para. Para 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 para. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Isika para 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 para. Inamala para 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 para. Sika para 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 para. Inamara. Isika para 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 para. Inamara wala wala para 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 para. Sika para 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 para. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Sungguh Kau hadir bersama kami saat ini. Kami sungguh rindu Tuhan saat ini boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Andi. Tuhan Kau urapi setiap lidah dan bibirnya. Kau berkati dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Agar semua benih yang ditabur boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah di setiap hati kami. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kami mau belajar dari Maria Tuhan untuk duduk setia, mendengarkan setiap apa yang boleh Kau sampaikan. Agar boleh menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Agar boleh menjadi rema di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pak Andi. Shalom Bapak Ibu. Aduh, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Ketika saya kecil, ayah saya meninggalkan keluarga. Jadi ketika saya berumur 2 tahun, bapak saya menikah lagi. Saya 4 saudara dan saya bersyukur saya punya ibu yang luar biasa. Mama saya ini almarhum tapi seorang Katolik yang sejati. Ketika ditinggalkan sama papa saya untuk menikah lagi, mama saya memutuskan untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya. Karena dia bilang, ini biar mami yang tanggung semuanya. Yang penting anak-anak ini bisa sekolah dan bisa tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Waduh, luar biasa. Saya melihat ibu saya ini seorang Katolik yang sejati. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya ketika mengalami masa sulit ya, ditinggal suaminya, enggak ada pemasukan tentu saja. Bapak saya sudah tidak memberikan nafkah istilahnya, jadi pekerjaan apapun sama mami saya dijalani, termasuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan tidak hanya itu saja gitu loh, saya melihat dan saya mengalami sendiri, karena saya masih kecil saya tidur sekamar sama mami saya kan. Setiap malam itu mami itu berdoa. Mami berdevosi kepada Bunda Maria. Dia berdoa, rosario, novena, pokoknya setiap malam berdoa. Dan puji Tuhan, mami ini dihindarkan dari hal-hal yang jahat. Karena istrinya bapak saya itu suka main guna-guna gitu loh.
Jadi setiap saat itu kayak di rumah itu kayak rame setiap malam, kayak dikirimi santet gitu loh. Dan itu saya anak kecil saya lihat sendiri, tiap malam tuh genteng itu tato itu. Itu hampir berapa tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah satupun mengenai mama saya atau keluarga saya. Itu loh luar biasanya Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tema hari ini adalah Allah yang setia. Ketika saya tanya sama mama saya, loh sama papi dulu dijodohkan tak? Enggak, pilih-pilihannya sendiri. Loh, lah terus kayak gini, dulu itu sebenarnya sudah dilarang, waduh, sudah dilarang sama engkong katanya. Ini anak ini enggak baik gitu. Tapi karena namanya cinta ya, saya enggak tahu percintaan zaman mama saya dulu gitu gimana. Sehingga akhirnya ya sudah, pokoknya kalau enggak kawin sama ini lebih baik saya mati gitu. Sampai kayak gitunya mami saya. Sama digodoin anak, makan tuh cinta gitu. Ya merasakan sendiri ketika enggak nurut sama orang tua gitu loh. Tetapi luar biasanya, walaupun awalnya keluarga kita ini bukan keluarga Katolik, bukan pengikut Kristus. Tetapi Allah itu tetap Allah yang setia. Dan itu diajarkan kepada anak-anaknya. Saya melihat ini PD yang luar biasa, bahwa anak kecil-kecil ya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, pengenalan akan Tuhan sejak dini, itu yang menjadi bekal utama untuk masa depan mereka. Jadi tidak ada hal yang sia-sia. Kenapa kok saya bisa berkata seperti itu? Saya 4 saudara, kata mama saya 2 laki ya, saya ini mukanya paling mirip sama papa saya, katanya seperti itu. Saya lihat tuh lebih ganteng papa saya daripada saya gitu. Karena itu mama saya paling konsen dan dia berdoa sungguh-sungguh untuk saya. Takutnya apa? Supaya ndak niru kelakuannya papimu katanya. Ndak nurun katanya. Waduh, tapi saya bersyukur gitu loh. Saya pinter enggak, ganteng enggak juga kayak enggak. Jadi enggak ada cewek yang mau sama saya waktu itu. Dan saya melihat sesudah mama saya enggak ada. Janji Tuhan kepada mama saya itu tetap terjadi dalam hidup saya. Ketika mama saya minta dijagai, Tuhan jagai anak saya supaya tidak merusak anaknya orang lain. Takut loh kayak gitu loh. Tuhan supaya anak saya ini tidak rusak gitu loh. Mama saya kepingin saya jadi Romo sebenarnya. Gitu. Tak tanyai, kenapa kau pengen jadi Romo? Ya supaya kamu gak aneh-aneh. Kayak gitu. Tapi puji Tuhan nah, nyerempet-nyerempet jadi asisten imam. Nah, dan itu, walaupun mama saya gak ada, tetapi Allah itu Allah yang setia. Tuhan karena kesetiaan mama saya, Bunda Maria dan Tuhan Yesus ini benar-benar melindungi hidup saya. Saya merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya ini sungguh nyata. Walaupun mama saya sudah gak ada gitu. Dan saya percaya setiap bapak ibu yang hadir di sini, yang berdoa buat anak atau cucunya, itu Tuhan tidak akan pernah lupa. Jadi yang anak-anak yang dibawa ke sini ini, yang didoakan, walaupun nanti orang tuanya, mereka sudah tua, orang tuanya sudah gak ada, tetapi janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita ini bingung. Sebenarnya Allah ini dalam hidup saya ini bagaimana? Ada yang mengatakan, oh ya Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu adalah Allah yang hidup.
Kok bisa berpikir seperti itu? Iya, dari firman-firman PD. Banyak dari kita yang tidak mengalami Allah secara pribadi. Banyak dari kita yang belum mengalami bagaimana kasih Allah itu sungguh-sungguh nyata. Bukan hanya pengenalan lewat PD atau enggak, tapi benar-benar ada dalam hidup kita. Saya akan putarkan satu klip ini. Hnu อยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น Ini bapaknya bisu tuli. พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุด แต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด ดูแลคนที่ดูแลคุณ ไทยประกันชีวิต Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita memandang Allah kita? Tuhan, seringkali aku berdoa, tapi aku tidak bisa mendengarkan suaramu. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi seakan-akan Engkau tidak mendengarkan doaku. Berapa sering dari kita menganggap Tuhan itu adalah Allah yang bisu dan tuli. Berapa banyak dari kita yang membanding-bandingkan dengan Allah-Allah yang lain. Doamu tidak dijawab-jawab. Ayo, ikut aku ke Gunung Kawi. Ayo kita, itu cepat dijawab. Permintaan kita cepat dikabulkan. Berapa banyak dari kita yang seringkali kita pinginnya instan. Menganggap Allah ini, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang sempurna ini sebagai Allah yang bisu tuli. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Tuhan tidak mau dengarkan saya. Tuhan, aku sudah rajin ikut misa harian. Aku sudah rajin ikut ekaristi. Kenapa kok masalahku belum selesai-selesai? Kenapa hidup keluargaku berantakan? Apakah kamu mendengarkan setiap doaku, Tuhan?
Berapa banyak dari kita yang berpikir Allah kita adalah Allah yang bisu dan tuli. Padahal Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang setia. Ataukah kita menganggap Allah kita ini sebagai mesin ATM? Tuhan, aku butuh uang nih Tuhan. Tolong Tuhan, kasih Tuhan. Ataukah kita menganggap Tuhan ini sebagai jin pengabul? Maunya serba instan. Tuhan, aku kepingin sehat. Aku kepingin sembuh. Aku kepingin dapat pekerjaan. Kalau bisa selesai doa, simsalabim, sudah sehat. Simsalabim, sudah dapat kerjaan. Simsalabim, sudah dapat pasangan hidup. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat sejenak sebutan Allah yang ada dalam kitab suci. Allah ini sering disebut sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ada juga yang menyebut sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kenapa? Pernah punya pengalaman disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang menyebutnya Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Ada yang menyebutnya Jehovah Shalom, Tuhan yang memberi keselamatan. Karena pernah diselamatkan. Terus? Ada yang menyebutnya sebagai Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Karena kita merasa digembalakan, merasa diingoni sama Tuhan, merasa dicukupi sama Tuhan. Makanya itu kita mengenal Tuhan, kita menyebutnya sebagai Jehovah Rohi. Saya baru tahu juga ini. Ada yang menyebutnya Jehovah Sidkenu, Tuhan adalah keadilan. Karena merasakan, aku pernah dibela sama Tuhan. Ada yang mengatakan Jehovah Sama, Tuhan hadir. Atau Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam. Karena merasakan kebesaran kasih Tuhan. Ini adalah sebutan-sebutan Allah yang ada dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Benarkah Allah itu setia? Apa itu buktinya? Next. Buktinya ada di 2 Raja-Raja 8:16 sampai 19. Saya akan bacakan. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 32 tahun pada waktu itu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ini anak Ahab zaman Yoram. Raja Yoram ini berbuat jahat. Di ayat yang ke-19 dikatakan, namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya, oleh karena moyangnya loh. Daud sudah meninggal. Tapi Tuhan tidak pernah lupa sama janjinya. Dikatakan sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Ini loh, Allah kita Allah yang setia. Kita mungkin sering kali lupa ya, nggak usah sampai keturunan. Kita janji sama orang, sama tetangga kita ketemu, gimana, habis keluar dari rumah sakit ya, sudah sehat belum? Oh iya, kamu mau apa? Besok tak anteri makanan, pulang rumah udah lupa janjinya gitu. Yang tetangganya yang dijanjiin ngarep-ngarep, ndi kok gak dinter-terno gitu.
Yang dijanjiin itu ingat terus ya. Kita ini sering kali janji. Oh ya, terutama dulu saya sering dijanjiin ya. Ya besok kalau mami punya uang kita pergi sini ya. Punya uang lupa gitu. Enggak diajak pergi kayak gitu. Karena ada kebutuhan yang lain. Berapa banyak kita yang lupa akan janji kita. Enggak usah nunggu hari. Ketemu di tempat ini janji aja. Keluar di parkiran sudah bisa lupa. Oh iya ya, aku janji. Lupa aku. Itu kita manusia. Tapi kalau Tuhan enggak. Tuhan berjanji dari zaman dari kakek moyangnya Daud sampai ke ini keturunannya ini berapa keturunan. Enggak lupa. Kalau bukan karena janjiku kepada moyangmu Daud, ini sudah dimusnahkan. Karena apa? Kelakuannya jahat di hadapan Tuhan. Makanya di awal tadi saya sampaikan, ketika kita berdoa untuk anak-anak dan cucu kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Kalau hidup kita berkenan kepada Allah, janji Tuhan, perlindungan Tuhan itu terus sampai ke anak cucu kita. Amin. Jadi jangan pernah ragu untuk mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Untuk setia datang ke persekutuan doa. Kenapa? Ketika anak kita, keturunan kita, atau keluarga kita melihat kesetiaan kita, mereka akan apa? Ikut diberkati juga. Nah, next berikutnya. Apakah Allah berkenan menerima pertobatan? Nah, ini. Aku ini sudah berdosa. Aku ini sudah mengkhianati pasanganku. Aku ini sudah berselingkuh. Aku ini sudah korupsi. Aku ini sudah melakukan dosa A, B, C, D. Apakah Tuhan mau dan berkenan menerima aku kembali? Ini ada satu ayat yang bisa kita pegang sampai seumur hidup. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini Tuhan kita, Allah kita. Seberat apapun dosa kita, jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Datang pada Tuhan. Apa yang firman ini katakan, itu pernah sering saya alami. Ketika dalam pekerjaan saya mulai mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya mulai melakukan yang jahat di mata Tuhan. Di situ Tuhan ajar saya. Supaya apa? Supaya saya kembali lagi bersama-sama di jalan Tuhan. Apakah Tuhan mau? Mau Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan saya jatuh? Enggak. Tuhan membawa saya untuk lebih dekat lagi. Supaya apa? Supaya berkatnya ini bisa dicurahkan. Saya mempunyai 2 orang anak. Kalau anak-anak saya makan, saya selalu bilang ke mereka, sebelum makan, cuci tangan. Kalau enggak cuci tangan, enggak boleh makan. Ya. Yang besar nurut, ya toh, cuci tangan. Gampang omongannya. Yang kecil ini cuci tangan, cuma enggak pakai sabun. Saya suruh ngulang, ngomel, lapar, enggak apa-apa, cuci tangan dulu. Kenapa kok saya seperti itu? Supaya kalau makan enggak kotor tangannya. Sama seperti kita. Berapa banyak dari kita yang sudah disediakan berkat sama Tuhan loh. Tapi kita enggak mau cuci tangan. Ayo. Kita enggak siap menerima berkat dari Tuhan. Berkat itu enggak diberi-berikan. Kenapa? Karena kita tangannya masih kotor. Kita enggak cuci tangan. Maksudnya gimana? Kita belum siap menerima berkat Tuhan.
Kita minta apa? Oh Tuhan, aku minta supaya bisa sukses di pekerjaan, sukses di sekolah. Siap enggak kita? Kalau kita enggak siap, bisa jadi sombong, malah jauh dari Tuhan. Sama, kayak anak saya, enggak boleh makan kalau enggak cuci tangan. Kalau enggak nanti tak biarkan, sakit nanti. Wong dia habis main tanah, main apa gitu. Enggak mungkin tuh. Tak suruh cuci tangan dulu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini ingat, Allah itu Allah yang setia. Apa yang kita lakukan hari ini, itu akan tercatat terus dan akan diingat Tuhan. Apa yang kita doakan, itu yang akan Tuhan dengarkan. Doakan untuk keturunan kita, anak cucu, teman-teman. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak akan pernah lupa. Kayak gitu. Jadi saya sangat senang ya lihat ada anak-anak datang di PD ini. Kenapa? Ini pondasi yang benar sudah. Berarti sudah siap untuk menerima berkat Tuhan. Jadi sebagai penutup, next. Mari kita masuk lebih dalam kasih Bapa. Percaya benar-benar akan penyertaan Tuhan. Dan jangan menuntut Tuhan melakukan, mengabulkan doa kita dengan cara kita. Ikuti saja Tuhan. Tuhan mau kita ke kanan, Tuhan mau kita ke kiri. Dengarkan suara Tuhan. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara mendengarkan suara Tuhan? Saya tidak ngerti, Tuhan tidak berbicara, karena Tuhan tidak berbicara. Hubungan Tuhan dengan kita itu seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Saya punya anak, satunya umur 16 tahun, satunya umur 9 tahun. Kalau saya panggilnya nama, misalnya anak saya yang besar cewek gitu, Noni misalnya seperti itu, dia tahu, oh ini papi mau bicara. Kalau saya sudah ngomong namanya Princess, langsung dia datang. Karena dia tahu, itu papinya lagi marah. Kalau panggil nama itu pasti lagi marah. Sama, kita sama Tuhan sama. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan tahu Tuhan tuh ngomong apa sama kita. Melalui banyak hal, kita akan peka. Ya apa caranya? Ini loh, sering-sering datang PD dengan firman, baca firman Tuhan, pujian penyembahan, sering datang mengikuti Ekaristi. Nanti lama-lama akan ngerti. Tidak ada teorinya bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Tapi caranya seperti itu. Kita akan lama-lama kita akan ngerti bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Bukan hanya kita, tapi sampai semua keturunan kita. Asalkan apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Yesus, Kau telah
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami yang setia. Sungguh Tuhan, tidak pernah Kau biarkan kami berjalan sendirian. Sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah membuat kami Tuhan kebingungan. Dan sungguh Tuhan, Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami, keturunan kami, semuanya ada dalam tangan kasih. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Dan pakai kami itu lebih lagi melayani Engkau. Dan biarkan siang hari ini kami boleh Tuhan berjanji dalam diri kami bahwa kami akan lebih setia lagi untuk melayani Engkau, mengikuti Engkau dalam segenap aktivitas kami. Bukan hanya di PD, tetapi juga di dalam keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan. Kami akan benar-benar setia menjaga nama-Mu Tuhan. Supaya karena kehadiran kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya yang memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita percaya ya, Tuhan sangat baik hari ini, Tuhan hadir hari ini, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena adanya PD ini juga keterlibatan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika sampai saat ini Bapak Ibu boleh hadir dalam persekutuan doa kami. Bapak Ibu, kita mau menyampaikan beberapa pengumuman pada hari ini. Kita mau membagikan pengumuman untuk PD minggu depan. Baik Bapak Ibu, mungkin masih menunggu untuk pengumuman yang dibagikan. Tentunya Bapak Ibu kita juga mau setia. Tadi sudah diberi firman bahwa Allah itu sudah lebih setia kepada kita. Sebelum kita setia, Allah itu sudah setia terlebih dahulu terhadap kita.
Nah tentunya kita mau membalas kesetiaan dan kebaikan yang Tuhan berikan dengan memberikan kasih setia kita juga kepada Allah kita. Nah untuk PD selanjutnya itu tanggal 13 Juli dengan tema hari gini setia emang bisa. Zaman modern saat ini nih kita mau setia ini bisa dengan banyak godaan tentunya di dunia ini ya Bapak Ibu. Tapi kita percaya ketika kita mengimani bahwa Tuhan menyertai kita, kita akan tahu bahwa kita pasti bisa setia. Nah kita akan belajar minggu depan bagaimana kita mau setia pada zaman saat ini. PD-nya akan diadakan Sabtu minggu depan pukul 10 pagi. Diharapkan Bapak Ibu untuk datang on time untuk kita boleh pujian bersama terlebih dahulu sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk pengumuman berikutnya, nah ini kita dari PD PKK Teresa Avila kita akan mengadakan seminar selama 2 hari Bapak Ibu yang akan dibawakan oleh Romo Robini. Tema seminar kita adalah discernment. Discernment bagaimana kita ini mau belajar Bapak Ibu selama 2 hari. Kita yang sudah dikaruniai Roh Kudus oleh Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita mau mendengarkan lebih lagi akan pilihan di dalam hati kita. Apakah itu pilihan hati kita sendiri, kemauan kita sendiri, ataukah itu Roh Kudus yang Tuhan tuntun dalam hati kita. Nah kita mau belajar selama 2 hari ini Bapak Ibu yang akan diadakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus. Nah kita mau belajar selama 2 hari dan kita akan ada adorasi dan juga ditutup dengan misa juga. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir yang hari Minggu. Jadi nanti akan mengikuti sekalian di dalam seminar tersebut kita akan tutup dengan misa. Bapak Ibu bisa mendaftar dengan nomor WhatsApp yang sudah ditampilkan di layar. Dan juga mengganti biaya konsumsi selama 2 hari 51.000 saja Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita juga ada pelayanan doa. Untuk pelayanan doa kita menyediakan tim doa setelah PD ini bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk didoakan. Tim doa kami akan berdiri di sebelah kiri saya untuk membantu mendoakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Atau bagi yang mau lewat chat juga bisa menitipkan doanya untuk dibantu didoakan dengan tim doa kami. Berikutnya ada retret pasutri dengan tema Precious Love. Bagaimana rumah Kasuda ini didirikan oleh Pak Broto dengan kepanjangan Rumah Kasih Sukacita dan Damai. Bagaimana Pak Broto ini mendedikasikan sisa hidupnya ini untuk melayani Tuhan dalam Rumah Kasuda khususnya untuk keluarga-keluarga Katolik yang ada di paroki Santo Yakobus ini dan juga paroki-paroki yang lain. Nah Pak Broto mengadakan retret pasutri hanya khusus bagi pasangan pasutri. Nah akan diadakan di rumah retret Bintang Kejora dan pembicaranya Pak Broto sendiri dan juga Bu Ilin. Bu Ilin ini pembicara dari Malang. Nah bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ingin belajar lebih mengenai retret pasutri ini bagaimana kita mau belajar cinta yang berharga dalam pernikahan kita bisa mengikuti dan memohon membagikan untuk teman-temannya atau saudara-saudarinya yang mau membutuhkan mengikuti retret pasutri ini. Bagi yang berulang tahun tanggal 1 sampai tanggal 7, apakah ada Bapak Ibu? Silakan maju untuk didoakan. Apakah ada yang berulang tahun? Ini oh boleh ini nih. Ternyata pemusik kita ini yang ulang tahun ini. Ayo, ini mau didoakan. Hah? Oh masih Selasa depan ini. Oh katanya haram hukumnya kalau didoakan dulu. Takut ya. Takut umurnya diperpendek mungkin ini. Jadi enggak mau didoakan terlebih dahulu. Ya siapa ya yang ulang tahun? Didoakan biar tambah panjang umurnya, biar tambah sehat. Gak kepengen didoakan, ayo siapa yang ulang tahun? Gak ada ya? Siapa? Oh gak ada ya? Oh oke, memang gak ada yang ulang tahun ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini.
Kita mau tutup persekutuan doa pada siang hari ini. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Allah kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, kami sungguh berterima kasih memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu setia dalam segala perkara apapun Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, dengan mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Setiap hari biarlah kami terus memegang tangan-Mu, bersandar kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam segala perkara pun Engkau akan menjadi penolong kami yang akan senantiasa selalu setia dan setia Tuhan. Biarlah kami terus boleh setia Tuhan, bersama Engkau, berjalan bersama Engkau. Terima kasih atas siang hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu pada kami untuk datang ke persekutuan doa ini, untuk kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan segala kegiatan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun, Engkau menyertai kami, dan Engkau yang akan melindungi hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini.